Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Siti Nuraina dengan NIM J3J117161. Kepada yang terhormat yaitu Bapak Insinyur Mudianto MS selaku dosen pembimbing, dan kepada yang terhormat yaitu dosen penguji. Langsung saja, yang pertama kita membahas mengenai latar belakang. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu sentra produksi tanaman hortikultura. Salah satu jenis tanamannya yaitu buah-buahan. Jambu kristal termasuk ke dalam jenis tanaman buah-buahan dan memiliki nama latin yaitu Visidium guajavae. Jambu kristal ini memiliki biji paling sedikit dibandingkan dengan jambu biji lainnya dan masuk ke Indonesia pada tahun 2007 dan dikembangkan oleh ICDF. Jumlah produksi tanaman jambu biji berdasarkan provinsi menurut BPS tahun 2018, Jawa Barat merupakan provinsi kedua yang memiliki jumlah produksi jambu biji paling banyak dibandingkan dengan provinsi lainnya. Kemudian selanjutnya mengenai data produksi jambu biji menurut kabupaten, yaitu pada tahun 2018, menurut BPS pada tahun 2018, Sumedang memiliki peringkat keempat dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Buah jambu kristal memiliki manfaat antara lain menjaga kesehatan kulit, mencegah sariawan, menjaga kesehatan mata. Tentunya guava kristal jus ini sangat baik bagi pencernaan menurut Widya Stuti tahun 2019. Kemudian bobot rata-rata buah jambu kristal ini 200-500 gram per buah. Teksturnya yang renyah, dagingnya yang berwarna putih, kemudian kulitnya yang berwarna hijau muda. Menurut Darmayanti tahun 2016, volume produksi jambu kristal grade C yang ada di perusahaan Waida Farm ini cukup banyak sehingga bisa dimanfaatkan menjadi produk olahan sari buah jambu kristal. Jumlah produksi jambu kristal grade C yang ada di Waida Farm yaitu sebanyak 50 kilo per minggunya. Apabila pada bulan lainnya, bukan bulan musim panen, yaitu mencapai dalam seminggu 20-30 kilo. Tujuannya yaitu untuk merumuskan ide pengembangan bisnis berdasarkan analisis lingkungan eksternal dan lingkungan internal perusahaan dengan melakukan pengembangan unit bisnis pengolahan sari buah jambu kristal di Waida Farm. Kemudian yang kedua, menyusun dan mengkaji kelayakan pengembangan dan berdasarkan perencanaan finansial dan non-finansial pada Waida Farm. Yang selanjutnya yaitu metode kajian pengembangan bisnis, lokasi dan waktu. Lokasi usaha Waida Farm ini terletak di Dusun Lembang, RT 1 RW 2, Desa Pemulihan, Kecamatan Pemulihan, Kabupaten Sumedang. Waktu pelaksanaan PKL yaitu dimulai pada tanggal 20 Januari sampai 12 April 2020. Kemudian data sumber dan teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Selanjutnya yaitu mengenai keragaman perusahaan. Yang pertama, sejarah perusahaan. Waida Farm ini sendiri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertanian. Didirikan sejak tanggal 22 November tahun 2011. Nama Waida Farm itu sendiri memiliki arti. Untuk nama Ida diambil dari nama istri sang pemilik Waida Farm itu sendiri. Kemudian nama Waida diambil dari bahasa Arab yang artinya itu menjanjikan. Apabila disimpulkan, maka Waida Farm ini sendiri dapat diartikan sebagai pertanian yang menjanjikan. Perusahaan Waida Farm ini sendiri merupakan lahan turun-temurun yang dimiliki oleh keluarga yang dikelola oleh Bapak Haji Tatang Kuswara sendiri sebagai pemilik Waida Farm. Kemudian pada tanggal 2 Desember tahun 2014, Waida Farm berubah menjadi badan usaha berbentuk persekutuan komanditar atau CV dengan nama CV Bina Hayati untuk Nusantara. Saat ini bukan hanya jambu kristal saja yang dibudidayakan di Waida Farm, melainkan ada ciplukan, kemudian ada durian. Talas Pratama merupakan varietas baru yang dikembangkan oleh Waida Farm. Selain menjual buah segar, Waida Farm juga menjual olahan hasil dari komoditas ciplukan. Kemudian yang selanjutnya yaitu aspek organisasi dan manajemen. Untuk direkturnya sendiri yaitu oleh Bapak Haji Tatang Kuswara. Kemudian yang selanjutnya itu ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Waida Farm ini sendiri berjumlah 18 orang, yaitu 11 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Pekerja wanita yang ada di sekitar perusahaan. Jam kerja di Waida Farm ini sendiri yaitu dimulai pada pukul 7 sampai pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian yang selanjutnya yaitu sumber daya keuangan. Waida Farm ini sendiri yaitu menggunakan modal
sendiri. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai kajian pengembangan bisnis. Rumusan ide pengembangan bisnis ini didapatkan dari berbagai permasalahan yang ada di perusahaan mengenai jambu kristal grade C yang tidak lulus sortir masuk ke supermarket, sehingga dengan adanya hal tersebut dapat menjadi peluang bagi perusahaan untuk dimanfaatkan sehingga dapat meningkatkan pendapatan bagi perusahaan. Pengolahan jambu kristal ini merupakan nilai jual karena nilai jualnya yang lebih tinggi dan memiliki nilai tambah produk. Yang selanjutnya yaitu berkembangnya outlet toko oleh-oleh dan rumah makan yang ada di Kabupaten Sumedang. Rumusan ide pengembangan bisnis ini didapatkan dari strategi SO. Yang pertama yaitu kekuatan, memiliki jaringan pemasaran yang luas, penghasil bibit unggul secara mandiri, belum adanya pesaing pelaku bisnis komoditas jambu kristal dan olahannya di Kabupaten Sumedang. Kemudian ketersediaan bahan baku grade C jambu kristal. Peluang atau opportunity yaitu pola konsumsi masyarakat yang sudah berubah dan peduli terhadap kesehatan. Tersedianya teknologi yang ada di perusahaan, kemudian berkembangnya outlet toko oleh-oleh dan rumah makan di Kabupaten Sumedang. Rencana pengembangan bisnis yaitu yang pertama adanya perencanaan produk. Berdasarkan rumusan ide pengembangan bisnis dapat dilakukan pengembangan bisnis pengolahan jambu kristal menjadi olahan sari buah jambu kristal. Produk olahan sari buah jambu kristal ini yaitu menggunakan bahan baku jambu kristal grade C yang tidak terpakai atau tidak lulus sortir. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran ini berdasarkan segmentasi pasar. Yang pertama yaitu adanya segmentasi pasar berdasarkan geografis, yaitu konsumen yang berada di Kabupaten Sumedang dan sekitarnya. Kemudian adanya segmentasi demografis, yaitu tujuannya mahasiswa dan wisatawan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada target. Target pasar pada produk ini adalah masyarakat sekitar, para mahasiswa, dan para wisatawan. Target ini ditetapkan karena perusahaan selalu dijadikan tempat berkunjung untuk melakukan riset dan penelitian ataupun sekedar berbagi ilmu pengetahuan mengenai budidaya usaha tani. Yang selanjutnya yaitu ada posisi atau positioning. Sari buah jambu kristal ini merupakan produk olahan dari jambu kristal yang dicampurkan dengan bahan baku pelengkap lainnya. Di antara jus jambu yang beredar di masyarakat, sari buah jambu kristal ini memiliki produk olahan baru yang belum dijumpai di masyarakat. Biasanya yang dijual di pasaran merupakan jus jambu biji merah. Kemudian, apabila dilihat dari sisi bahan baku, sari buah jambu kristal ini berada di posisi atas karena kandungan vitamin A dan vitamin C yang tinggi, yang sangat baik bagi kesehatan. Apabila dilihat dari segi harga, sari buah jambu kristal ini berada di posisi bawah karena harganya yang sangat terjangkau. Kemudian yang selanjutnya yaitu adanya bauran pemasaran. Bauran pemasaran ini sendiri terdiri dari produk sari buah jambu kristal ini sendiri yaitu dikemas menggunakan botol berukuran 250 ml. Yang selanjutnya yaitu harga. Harga yang ditawarkan produk sari buah jambu kristal ini yaitu 11.000 per botol. Kemudian saluran distribusinya yaitu dari produsen ke rumah makan kemudian ke konsumen akhir. Promosi yang dilakukan untuk memasarkan produk sari buah jambu kristal ini sendiri yaitu dengan melakukan penjualan secara langsung atau direct marketing dan sosial media. Sosial media yang digunakan yaitu berupa Instagram dan WhatsApp. Karena sosial media ini pada saat ini sangat digemari oleh masyarakat dan dapat secara luas menyebarkan dan mempromosikan produk sari buah jambu kristal ini dengan biaya pemasaran yang tidak terlalu tinggi. Kemudian dapat dilihat adanya data penjualan produk guava kristal jus ini telah dijual ke rumah makan Mahnini, rumah makan Setepase. Kemudian ada perorangan yaitu reseller dari Garut, kemudian ada perorangan lagi reseller dari Bandung dan mahasiswa Unpad. Sudah terjual yaitu total sebanyak 217 botol. Yang selanjutnya yaitu ada perencanaan produksi. Perencanaan produksi ini terdiri dari proses produksi. Yang pertama yaitu melakukan persiapan bahan baku, yang kedua pembersihan pertama, yang ketiga yaitu melakukan pemotongan pada jambu kristal, kemudian biji pada jambu kristal itu dibuang dan dipisahkan.
Kemudian yang selanjutnya yaitu ada pembersihan kedua. Lalu dilakukan penimbangan agar pada saat proses pencampuran dan penghancuran sesuai dengan kapasitas yang diperlukan. Lalu tahapan yang terakhir yaitu dilakukan pengemasan. Pada perencanaan produksi juga terdapat layout produksi pada perusahaan, yaitu meliputi ruang penyimpanan bahan baku dan peralatan, kemudian tempat pembersihan dan pencucian. Lalu yang selanjutnya itu ada ruang produksi, ruang penyimpanan, ruang pengemasan, kemudian ada kamar mandi dan pintu. Lokasi usaha ini sendiri yaitu di Dusun Lembang, Kecamatan Pemulihan, Kabupaten Sumedang. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada perencanaan produksi pun terdapat penjadwalan produksi. Penjadwalan produksi ini dilakukan untuk persediaan bahan bakunya sendiri, yaitu pada hari Senin sampai hari Jumat. Produksi yang dilakukan pada perusahaan Wahida Family sendiri yaitu dari hari Senin sampai hari Jumat. Tetapi untuk pemasarannya sendiri yaitu dilakukan dari hari Selasa sampai hari Sabtu. Pada hari Minggu itu libur. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada perencanaan organisasi dan manajemen. Pada perusahaan Wahida Family sendiri melakukan penambahan tenaga kerja, yaitu bagian produksi 1 orang dan bagian pemasaran 1 orang. Untuk perencanaan sumber daya manusia ini sendiri yaitu kriteria yang dibutuhkan dalam merekrut tenaga kerja yaitu disiplin, jujur dan bertanggung jawab, lulusan SMA atau SMK atau sederajat, memiliki SIM A dan SIM C. Kemudian yaitu selanjutnya itu ada perencanaan kolaborasi. Perencanaan kolaborasi ini bekerja sama dengan beberapa pembudidaya jambu kristal dan untuk bahan baku gula, asam sitrat, natrium benzoat, dan supplier botol untuk pengemasan dan beberapa rumah makan dan toko oleh-oleh untuk mendistribusikan produk. Wahida Family sendiri memperoleh bahan baku jambu kristal yang digunakan dalam proses produksi berasal dari perusahaan. Apabila terjadi kekurangan, maka bekerja sama dengan pembudidaya jambu kristal yang ada di sekitar perusahaan. Gula didapatkan dari warung setempat, kemudian asam sitrat dan natrium benzoat yaitu didapatkan dari toko kue yang ada di pasar Tanjung Sari. Kemudian untuk pengemasannya sendiri yaitu didapatkan dari toko plastik Lili yang ada di Bandung. Kemudian untuk labelnya itu sendiri bekerja sama dengan percetakan Execom yang ada di Cileunyi. Pemasaran produknya itu sendiri yaitu bekerja sama dengan rumah makan yang ada di daerah Sumedang dengan metode titip jual. Yang selanjutnya yaitu ada perencanaan finansial. Perencanaan finansial ini meliputi asumsi-asumsi dasar yang digunakan pada perencanaan pengembangan bisnis pengolahan jambu kristal menjadi sari buah jambu kristal. Adalah yang pertama, umur bisnis yang diterapkan yaitu 10 tahun dilihat dari nilai investasi paling tinggi yaitu bangunan. Yang kedua, seluruh investasi dilakukan pada tahun pertama dan reinvestasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis. Yang ketiga, Wahida Farm menggunakan modal sendiri dan modal gabungan keluarga. Tahun pertama, produksi yang dihasilkan yaitu 20.000 botol dan pada tahun kedua hingga tahun ke-10 yaitu produksi 24.000 botol. Harga produk sari buah jambu kristal ini sendiri yaitu 11.000 per botol. Peraturan pemerintah tentang pajak penghasilan diatur dalam PP nomor 23 tahun 2018 tentang wajib bayar pajak penghasilan di bawah 4,8 F. Tarif dikenakan sebesar 0,5%. Kemudian, tingkat suku bunga atau diskon rate deposito yang berlaku pada Bank Mandiri yaitu sebesar 4,12%. Suku bunga deposito yang digunakan yaitu tenor 1 bulan. Perencanaan biaya atau outflow, jumlah total biaya investasi sebesar Rp161.335.000. Biaya operasional yaitu meliputi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap ini sendiri yaitu untuk pengolahan sari buah jambu kristal pada tahun pertama mengeluarkan Rp86.915.770. Pada tahun pertama, untuk tahun kedua hingga tahun ke-10 total sebesar Rp99.573.770. Kemudian ada biaya variabel
pada tahun pertama yaitu total sebesar Rp65.559.375. Untuk tahun kedua hingga tahun ke-10 yaitu total sebesar Rp78.619.500. Untuk perencanaan penerimaannya sendiri yaitu penerimaan pada tahun pertama untuk penjualan sari buah jambu kristal dengan ukuran 250 ml yaitu 220 juta. Penerimaan tahun kedua sampai tahun ke-10 yaitu 264 juta. Untuk analisis cash flow-nya sendiri berdasarkan indikator kelayakan pendirian unit bisnis pengolahan sari buah jambu kristal yaitu NPV lebih dari 0 sebesar Rp359.852.319 dikatakan layak. IRR lebih dari tingkat bunga yaitu 61% dikatakan layak. Net BC lebih dari 1 yaitu hasilnya 4,6 yaitu dikatakan layak. Kemudian yang selanjutnya itu ada gross BC. Gross BC lebih dari 1 yaitu 1,2 dikatakan layak. Kemudian selanjutnya itu ada payback period. Payback period kurang dari umur bisnis yaitu 2 tahun 8 bulan dikatakan layak. Berdasarkan keterangan kriteria kelayakan bisnis pengolahan sari buah jambu kristal layak untuk dilakukan dapat dilihat dari NPV lebih dari 0 yaitu sebesar Rp359.852.319. Nilai yang diterima apabila bisnis itu dijalankan pada saat ini. IRR lebih dari DR yaitu sebesar 61% lebih besar dari suku bunga Bank Republik Indonesia. Net BC lebih dari 1 yaitu sebesar 4,6, artinya setiap pengeluaran sebesar Rp1 menghasilkan manfaat besi sebesar Rp4,6. Payback period kurang dari umur bisnis yaitu 2 tahun 8 bulan layak karena di bawah umur bisnis yaitu 10 tahun. Kemudian yang selanjutnya itu ada nilai laba rugi. Laba komponennya yaitu terdiri dari laba bersih sebelum pajak, pajak 0,5%, lalu laba bersih setelah pajak. Laba bersih yang diperoleh atas adanya pengembangan bisnis ini tahun pertama sebesar Rp67.983.231. Kemudian tahun kedua sampai tahun ke-10 diperoleh laba bersih sebesar Rp90.389.851. Lalu yang selanjutnya yaitu ada analisis switching value. Switching value ini digunakan untuk melihat perubahan keadaan terhadap suatu bisnis. Perubahan yang terjadi yaitu akibat kenaikan harga jambu kristal dan penurunan produksi sari buah jambu kristal. Pada tabel tersebut dapat dilihat perubahan persentase kenaikan harga jambu kristal yaitu sebesar 126,49%. Untuk penurunan produksinya sendiri yaitu 17,25% dengan net BC lebih dari 1. Kemudian IRR-nya yaitu sebesar 4,12%. Yang selanjutnya yaitu ada tahapan pengembangan bisnis. Aktivitas pengembangan bisnis pengolahan sari buah jambu kristal ini meliputi identifikasi usaha, observasi pasar, penentuan lokasi usaha, perizinan usaha atau sertifikasi, perekrutan tenaga kerja, perencanaan produksi, pembelian bahan baku, proses produksi, pemasaran, evaluasi. Kemudian yang terakhir yaitu adanya simpulan dan saran. Ide pengembangan pendirian unit bisnis pengolahan sari buah jambu kristal berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal. Kekuatan pada perusahaan Waida Farm ini sendiri yaitu memiliki jaringan pemasaran yang kuat, penghasil bibit unggul secara mandiri, kemudian belum adanya pesaing pelaku usaha komoditas jambu kristal dan olahannya, dan ketersediaan bahan baku jambu kristal grade C. Kemudian pengembangan bisnis ini memanfaatkan peluang yaitu pola konsumsi masyarakat yang sudah berubah, yang peduli terhadap kesehatan, kemudian berkembangnya outlet toko oleh-oleh dan rumah makan di Kabupaten Sumedang. Untuk sarannya sendiri yaitu perusahaan Waida Farm dapat mengaplikasikan ide pengembangan bisnis pendirian unit bisnis pengolahan sari buah jambu kristal agar dapat menambah inovasi produk dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.